Nan Shui memeluk putrinya dan menghela nafas. Mari kita lindungi dia. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, jika tebakanku tidak salah, pasangan wanitanya pasti telah mengorbankan dirinya untuk apapun yang terjadi padanya. Aku tidak tahu mengapa hal-hal aneh seperti itu terjadi padanya, tetapi hal itu seharusnya tidak buruk baginya. Tapi aku merasa sangat kasihan pada pasangan wanitanya, dan mereka melakukan itu semua untuk menyelamatkanku. Hai. Nan Shui tahu bahwa sekte Artragon jauh di dalam utang Huo Yuhao kali ini. Huo Yuhao telah menyelamatkan semua anggota sekte Artragon, termasuk dia, pemimpin sekte. Kehidupan pasangannya telah dikorbankan dalam proses itu. Bagaimana dia akan membalas budi sebesar ini? Apa? Ma Xiao Tao menatap elder ketiga dan elder keempat. Seluruh tubuhnya menjadi lesu. Baginya, apa yang baru saja dia dengar dari mereka seperti baut dari biru. Huo Yuhao telah disergap dan dikepung, dan dia akhirnya membakar laut rohaninya. Dia menggunakan beberapa kemampuan khusus untuk keluar, dan tidak ada tempat untuk ditemukan. Dia membakar laut spiritualnya? Membakar laut rohaninya. Apa artinya ini? Ma Xiao Tao berasal dari Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya ini? Yuhao. Yuhao. Tubuh Ma Xiao Tao bergetar lemah, dan aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya terus-menerus. Apakah kamu baik-baik saja, Nyonya Suci? Zhongli Tian bertanya dengan lembut. Lampu jahat berkedip di mata Ma Xiao Tao, dan dia menatap dingin ke elder ketiga dan elder keempat. Dia tidak berbasa-basi, dan berhenti setelah setiap kata. Dua gelar Douluo tidak bisa menahan satu Raja Roh. Kalian berdua sangat mampu. Setelah dia, kejar dia. Jika dia hidup, aku ingin melihatnya di depan aku. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Dia membentangkan sayap Phoenix-nya saat berbicara, dan segera berubah menjadi Phoenix api yang besar ketika dia terbang dengan cepat ke arah yang dikatakan tetua ketiga bahwa Huo Yuhao telah menghilang ke arah. Di dalam Seaje City, pelabuhan kota ramai seperti biasa, dan barang-barang dan kargo diangkut di sana-sini sementara kapal dan kapal masuk dan meninggalkan pelabuhan. Ada kapal pengangkut yang relatif besar, dan kru kapal saat ini bertanggung jawab atas anggota kapal mereka. Ada banyak orang yang berbaring di sekitar kabin kapal yang luas. Mereka yang berada dalam kondisi pikiran yang relatif lebih baik dapat secara paksa duduk dengan menyilangkan kaki. Namun, mata semua orang mengalir dengan kegembiraan, apakah mereka berbaring atau duduk. Mereka senang karena mereka bebas. Susanshi, Hichaito, Ye Gui, dan Jing Xian bertanggung jawab atas anggota kapal mereka. Wajah mereka muram dan serius pada saat ini, dan Ji Juan berjaga di luar cengkeraman kapal untuk mencegah kecelakaan yang tidak terduga. Operasi penyelamatan mereka bisa dikatakan sangat lancar dan sukses, atau setidaknya sepertinya begitu. Operasi telah dilakukan dan diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan rencana Huo Yuhao. Mereka telah menyelamatkan hampir 600 orang. Untuk membingungkan musuh-musuh mereka, sedikit lebih dari selusin tetua dan senior dari berbagai sekte dan akademi yang tersisa untuk menarik musuh-musuh mereka. Lebih dari 95% sandera telah diselamatkan, dan semua orang bergegas ke Seaje City untuk bertemu dengan yang lain. Semua orang agak lelah karena mereka terbang dengan kecepatan penuh, dan karena tubuh mereka diperlakukan dengan buruk di penjara air. Namun, dengan makanan dan air yang cukup mendukung mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan kekuatan tempur penuh mereka. Namun demikian, Susanshi dan yang lainnya tidak bisa merasakan kegembiraan sama sekali, karena Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu belum kembali. Ini juga berarti bahwa mereka tidak bisa bergegas ke Seaje City untuk bertemu dengan yang lain pada waktunya. Huo Yuhao sudah memperhitungkan situasi seperti ini. Selama para sandera ada di sini, mereka akan segera pergi dan pergi, sementara dia dan Nan Qiuqiu akan menemukan cara lain untuk kembali ke akademi. Segalanya telah diatur sebelumnya, tetapi berita Hichaito masih membuat semua orang berduka. Satu legiun insinyur jiwa Beast Lord berperingkat masuk ke medan telah mengubah situasi. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan mereka sama sekali. Secara alami, mereka berharap bahwa mereka dapat menunggu mereka kembali sebelum mereka pergi. Dan hanya pada saat itulah semua orang akan bersemangat. Hanya dengan begitu operasi mereka dapat dianggap sempurna dan tanpa cacat sama sekali. Apakah kalian dari Shrek Academy? Terima kasih. Seorang lelaki tua yang usianya sekitar 60 tahun berdiri dan mendatangi Susanshi, yang masih bertanggung jawab untuk semua orang, dan berbicara kepadanya dengan suara penuh rasa terima kasih.
Susanshi menekan kegelisahan di dalam hatinya dan menjawab dengan senyum tipis. Terima kasih, tetapi kamu tidak harus bersikap sopan. Kekaisaran Sun Moon sangat licik dan berbahaya, dan mereka mengabaikan aturan turnamen yang telah diturunkan melintasi milenia di dalam benua dengan memenjarakan begitu banyak orang dengan paksa. Bagaimana Shrek Academy dan Tangsek duduk dan menonton? Cahaya dingin berkedip di mata pria tua itu. Kekaisaran Bulan Matahari. Kekaisaran Bulan Matahari. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat mendominasi seluruh benua dengan mengandalkan alat jiwa mereka? Itu hanya angan-angan. Bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan bisa dibandingkan dengan fondasi dan sejarah benua Douluo? Susanshi mengangguk dan berkata, kita harus bersama sebagai satu. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon meluncurkan invasi terhadap kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Kamu harus istirahat, senior. Kami akan segera berangkat. Baik, terima kasih. Lone Heaven Sect akan selalu mengingat apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Shrek Academy hanya perlu memanggil kita di masa depan, dan kita tidak akan pernah menghindar dari apapun yang kalian butuhkan dari kami. Reputasi Tang Sekte masih terlalu kecil, dan memucat dibandingkan dengan Akademi Shrek, yang telah berdiri selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, meskipun Susanshi menyebutkan beberapa kali bahwa penyelamat tidak hanya berasal dari Akademi Shrek, dan bahwa mereka juga berasal dari Sekte Tang, sebagian besar sandera menempelkan bantuan ini pada Akademi Shrek. Hichaito berjalan dari sisi lain dan memeriksa kantor pusatnya dengan Susanshi. Ada sekitar 12 orang yang belum datang, tetapi jelas bahwa orang-orang ini mungkin tidak akan pernah datang. Sudah waktunya, Sanshi. Hichaito mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Hichaito sebelum Susanshi di senioritas, tetapi status Susanshi dalam sekte Tang sedikit lebih tinggi dari miliknya. Susanshi menggertakkan giginya saat dia melirik para sandera di ruang kapal, menurunkan suaranya dan mengumumkan, mulai kapal. Beberapa menit kemudian, jangkar besi besar secara bertahap ditarik. Para pelaut dan tangan yang disewa Tangsek bekerja bersama, dan kapal transportasi kolosal perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan dan berlayar menuju lautan yang tak berujung. Di istana kerajaan Sun Moon Empire. Apa? Para sandera hilang? Suara tenang biasanya Sutianran tiba-tiba menembus, menyebabkan langit-langit seluruh aula bergetar. Sutianran mengenakan jubah kuning panjang yang cerah, dan wajahnya muram dan suram saat ini. Dia menatap dingin pada beberapa orang yang berlutut di depannya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Eviletiran berlutut di depannya, bersama dengan Komandan 2 Legiun Insinyur Jiwa yang telah ditempatkan di sekitar Sunrise City. Berbicara. Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya dengan rinci, kata Sutianran dengan jelas, tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali tenang. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan jika ada sesuatu yang tidak dijelaskan dengan benar, atau jika kesalahan dilakukan selama proses itu, kepala seseorang mungkin akan segera dikirim berguling-guling di tanah. Juzi sedang duduk di samping Sutianran, ekspresinya agak hitam juga. Gereja Holy Ghost dan 2 Legiun Insinyur Jiwa mengawasi sandera-sandera itu, bersama dengan Eviletian Soul Engineer Legion, yang merupakan legiun paling mahir dengan kecepatan di antara Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat, untuk membantu mereka. Namun beberapa ratus sandera masih berhasil melarikan diri. Ini sangat memalukan. Selain itu, para sandera itu sangat berharga bagi kekaisaran, karena mereka menahan 3 kekaisaran asli benua Douluo. Pada saat yang sama, para sandera yang tersisa di Kekaisaran Sun Moon ini juga setara dengan sangat membatasi kekuatan tuan-tuan jiwa top tier 3 kerajaan masa depan. Sekarang mereka semua sudah pergi. Rencana dan strategi Kekaisaran Sun Moon harus diubah, dan perbatasan mereka dalam bahaya diserang oleh 3 kekaisaran ini sebagai pembalasan setiap saat. Para komandan ini segera memulai laporan mereka, semua orang bertanggung jawab atas satu bagian. Laporan mereka, ketika ditambahkan bersama-sama, menjelaskan seluruh proses bagaimana sandera mereka berhasil melarikan diri secara detail. Seseorang tolong undang tutor kekaisaran untuk membahas berbagai hal. Sutianran menyampaikan perintah setelah mendengarkan 3 komandan, dan seorang pelayan segera berlari dengan panik untuk memenuhi perintahnya. Mata Sutianran terpejam, dan matanya mengalir dengan pandangan kontemplatif. Gereja Roh Kudus bertanggung jawab atas bagian-bagian paling penting dalam mengawasi para sandera, dan mereka bahkan menggunakan obat-obatan yang dapat menghilangkan kekuatan jiwa tuan jiwa. Tapi setiap sandera melarikan diri. Apa yang mereka lakukan? 2 iblis berjanji Douluo bahkan tidak bisa menjaga tempat itu dengan benar. Mereka bahkan tidak bisa membeli cukup waktu untuk bala bantuan datang. Selain itu,
Mereka berhasil mengepung salah satu penyelamat pada akhirnya, tetapi bahkan orang ini berhasil lolos. Dua gelar Douluo tidak bisa menahan satu Raja Roh Tunggal. Siapa yang akan percaya itu? Sudahkah kamu menyelidiki siapa orang itu? Aku berbicara tentang orang yang membakar kekuatan spiritualnya sendiri untuk melarikan diri. Su Tianran bertanya dengan dingin. Komandan Legiun Insinyur Jiwa Eviletiran, Wang Yiheng, berkata dengan hormat, kami telah menyelidiki sebanyak mungkin. Orang itu seharusnya berasal dari Akademi Shrek atau Sekte Tang. Belum lama ini, ia mewakili Sekte Tang dan berpartisipasi dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Awalnya Juzi tidak berekspresi, tetapi ekspresinya berubah secara drastis ketika dia mendengar kata-kata ini, ketika perasaan tak menyenangkan muncul di hatinya. Orang itu berpartisipasi dalam turnamen, jadi beberapa insinyur jiwa bawahan aku mengenalinya. Namanya Huo Yuhao, tapi dia berada di kursi roda ketika bertarung di turnamen. Gerakannya normal ketika dia muncul tadi malam, tapi kami yakin bahwa keduanya adalah orang yang sama. Tembok kota ditembus oleh seseorang yang mengontrol kemampuan tipe S, dan menurut penyelidikan kami, Huo Yuhao memiliki Ultimate Ice. Juzi hampir pingsan ketika mendengar kata-kata ini, dan hampir meluncur turun dari kursinya. Mendengar tentang penampilan Huo Yuhao seharusnya menjadi berita baik baginya, karena dia belum pernah mendengar apapun tentang dia sejak dia dan yang lainnya menghilang ke lembah pertanyaan In Yang Love Quarrying. Pada bulan-bulan setelahnya, Juzi bahkan diam-diam mengirim seseorang untuk mencari mereka, tetapi usahanya sia-sia. Namun, meskipun Huo Yuhao telah muncul sekali lagi, dia berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Yuhao, ini Yuhao. Kenapa dia ada di sini untuk menyelamatkan Sandera? Dan dia bahkan membakar kekuatan spiritualnya sendiri. Dia, bagaimana dia? Juzi tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi, dan dia merasa seolah-olah dia sedang duduk pada saat ini. Su Tianran berada di atas dengan marah dan marah, tetapi dia tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Wang Yiheng. Dia merenung sejenak, lalu berkata, aku memiliki kesan tentang dia. Ya, dia duduk di kursi roda ketika dia berpartisipasi dalam turnamen. Dia adalah orang yang memimpin Sekte Tang untuk menciptakan mukjizat lagi dan lagi, dan mereka bahkan berhasil mengalahkan tim Sekte Roh Kudus pada akhirnya. Dia menghilang tanpa jejak, bersama dengan semua orang dari Akademi Shrek, sesudahnya. Mata Su Tianran menutup ke celah saat cahaya dingin berkedip di dalamnya. Dia benar-benar kembali untuk menyelamatkan para sandera itu? Itu berarti dia tidak mati di lembah-lembah Gunung Barat. Mereka benar-benar keluar dari tempat aneh itu hidup? Komandan Wang, kamu bisa bangun. Kamu hanya bertanggung jawab atas bala bantuan. Situasi sudah diperbaiki ketika kamu tiba. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Ya Yang Mulia. Wang Yiheng berdiri dan berdiri di satu sisi. Su Tianran sedang marah dengan marah pada saat ini, dan dia benar-benar ingin membunuh ketiga komandan sebelum dia untuk melampiaskan amarahnya. Namun, rasionalitasnya memungkinkannya untuk mengendalikan dorongan hati ini. Tidak peduli apapun, ketiga komandan ini adalah insinyur jiwa tingkat atas, terutama Wang Yiheng, yang merupakan insinyur jiwa kelas 9. Kekaisaran Sanmun memiliki sejumlah besar insinyur jiwa, tetapi meskipun demikian, insinyur jiwa kelas 9 dianggap keberadaan strategis. Wang Yiheng memerintahkan Legiun Insinyur Jiwa Eviletiran, dan dia adalah salah satu jari tangan yang melindungi bangsa. Dia adalah titol Douluo, tentu saja, dan gelarnya adalah Matbul. Matbul Douluo, Wang Yiheng, memiliki reputasi yang cukup baik di dunia para insinyur jiwa. Dua komandan lainnya sama-sama insinyur jiwa kelas 8, dan Su Tianran tidak tahan untuk membunuh mereka, tidak peduli apa yang terjadi. Namun, dia harus membiarkan mereka berlutut sebentar. Tidak butuh waktu lama bagi pemimpin Gereja Roh Kudus, yang juga tutor Kekaisaran Sanmun, untuk tiba. Dia berpakaian hitam, dan Ma Xiaotao pernah memberitahu Huo Yuhao bahwa namanya Zhongwu. Dia adalah keturunan dari pemimpin Gereja Roh Kudus sebelumnya, orang yang sama yang telah mengganggu dan menyusahkan naga suci kembar hitam dan putih, guru roh jahat, Ye Shishui. Zhongwu tidak datang sendiri, tetua ketiga dan keempat menemaninya. Ma Xiaotao dengan cepat menghilang tanpa jejak setelah dia berlari histeris kemarin, dan belum kembali sejak itu. Para tetua tidak berdaya tentang itu, dan tidak punya pilihan selain kembali ke Radiant City. Mereka melaporkan ini ke Zhongwu sesegera mungkin. Zhongwu tahu bahwa Su Tianran pasti akan mencarinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa kedua tetua sementara tiga saudara Zhong berada di sini. Pemimpin Gereja Roh Kudus, Zhongwu,
sedikit memiringkan kepalanya sebagai salam ketika dia melihat Su Tianran. Ekspresi Su Tianran sedikit menghangat ketika dia berkata, "Duduklah, Imperial Tutor." Zhongwu duduk di kursi di bawah Su Tianran, dan tidak menunggu Su Tianran bertanya ketika dia mengambil inisiatif. "Yang mulia, aku sudah tahu tentang segalanya. Hal ini terlalu mendadak, dan ada yang aneh tentangnya. Aku akan membiarkan bawahan aku menjelaskan hal kepada kamu terlebih dahulu." Zhongwu melambai pada beberapa bawahannya saat dia berbicara. Tetua ketiga dan tetua keempat adalah narator utama ketika mereka mulai menjelaskan kisah itu sekaligus. Tiga Zhong bersaudara menambahkan dari satu sisi, dan semua orang merinci seluruh proses sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Su Tianran memicingkan matanya setelah mendengarkan aku mereka, dan berkata, "Itu berarti seseorang menghilangkan racun yang diberikan kepada para sandera itu. Namun, Imperial Tutor, aku ingat kamu menyebutkan kepada aku bahwa hanya kamu yang memiliki penawarnya untuk racun intens pemberantas jiwa bubuk. Seseorang benar-benar berhasil membuat penangkal racun secara mandiri? Selain itu, pertahanan kota Sunrise sangat ketat dan ketat, jadi bagaimana orang-orang ini menyelinap ke kota dan menemukan di mana penjara air berada? Mereka memiliki rencana yang sangat terperinci, dan mereka bahkan menyerang kota Sunrise dengan menembakkan sejumlah besar alat jiwa ke kota. Pada akhirnya, mereka bahkan menghancurkan alat jiwa yang tidak mereka bawa. Seluruh proses secara khusus didelegasikan, dan mereka melakukan operasi penyelamatan mereka tanpa celah. Tanpa mendiskusikan kekuatan bertarung orang-orang ini, betapa liciknya mereka. Lebih jauh lagi, yang membuat aku sangat marah adalah kenyataan bahwa mereka berhasil menginstal begitu banyak alat jiwa di dalam Sunrise City, termasuk kerang meriam jiwa stasioner kelas 8, tanpa patroli kami menemukan apapun. Karena itu masalahnya, apakah itu berarti bahwa jika seseorang memasang kerang meriam stasioner di dalam Radiant City, akankah aku juga mungkin akan hancur berkeping-keping setiap saat? Pada titik ini, permusuhan Su Tianran, dan semua udara mematikan yang telah dia tekan sebelumnya, menembus ruangan sekali lagi. Dua komandan berlutut di bawahnya bisa merasakan keringat mengucur di dahi mereka. "Tenang, Yang Mulia," Zhongwu menurunkan suaranya, melanjutkan, "masalah ini jauh melebihi harapan kami. Kami memata-matai dan memantau sebagian besar orang kuat yang termasuk dalam 3 negara asli benua Douluo. Mereka berhasil menyelinap ke kerajaan kami dan melakukan operasi penyelamatan seperti ini, dan akhirnya membawa setiap sandera pergi. Operasi ini tidak dapat diselesaikan oleh 1 atau 2 orang, jadi aku yakin mereka harus didukung oleh kekayaan luar biasa, tenaga kerja, dan sumber daya material. Dari mana tenaga mereka berasal? Setelah kami menerima berita itu, kami mengirim 2 legion insinyur jiwa bis peringkat lain untuk mengejar. Menurut petunjuk kami, mereka harus menuju ke laut. Begitu mereka memberikan informasi yang tepat kepada kami, aku akan membiarkan Xiao Feng memimpin beberapa anggota paling tajam dan paling elit sekte aku untuk bekerja sama dengan pasukan insinyur jiwa kamu untuk mengejar para pelaku itu. Kita harus menangkap mereka sebelum mereka meninggalkan perbatasan negara kamu." Su Tianran mengangguk dan berkata, "Kita hanya bisa memperbaiki kandang setelah domba dicuri. Semoga kita bisa mencegat mereka tepat waktu." Melaporkan. "Yang Mulia, berita penting dari perbatasan." Seorang penjaga berlutut di luar aula dan melaporkan dengan hormat. "Kirim." Su Tianran dalam suasana hati yang buruk, dan semua yang dia takutkan terjadi sedang terjadi. Apakah ada sesuatu yang terjadi di perbatasan lagi? Sebuah surat tertutup dengan cepat diberikan ke tangannya. Setelah beberapa saat, wajah Su Tianran berubah menjadi hitam ketika dia membanting telapak tangannya ke meja di sampingnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Perbatasan telah melaporkan bahwa semua individu kuat dari Akademi Shrek telah menghilang tanpa jejak, dan individu kuat lainnya di atas peringkat Sol Douluo dari Kekaisaran Luostar, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling yang telah kita pantau menghilang bersama mereka. Tidak ada pertanyaan bahwa orang-orang ini harus memperkuat sandera-sandera itu. Pemimpin Gereja Roh Kudus diam ketika dia mendengarkan kata-kata Su Tianran. Rencana ini terlalu sempurna. Para pelaku tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Para sandera diselamatkan sebelum berita tentang orang-orang kuat itu menghilang datang, gumam Su Tianran dengan marah. Siapa orang-orang ini yang menyelamatkan para sandera? Apakah mereka individu yang tidak mencolok dan tidak mencolok dalam dunia penguasa jiwa? Imperial Tutor, sepertinya Gereja Roh Kudus benar-benar harus ditata ulang dan dirapikan. Nada suara Su Tianran tidak terlalu berlebihan, tetapi bahkan pemimpin Gereja Roh Kudus, yang selalu dia hormati, dicaci maki di tengah amarahnya yang mendidih. Zhongwu sama marahnya. Dia berdiri dan merendahkan suaranya saat berkata,
Aku akan memberimu penjelasan, Yang Mulia. Dia menoleh ke tetua ketiga, tetua keempat, dan ketiga saudara Zhong saat dia berbicara. Jempol kaki kanan kamu. Suara Zhong Wu sangat tenang, tetapi juga dingin dan menakutkan pada saat yang sama. Darah melonjak ke udara ketika kelima anggota gereja Roh Kudus merobek jari kaki besar mereka satu demi satu, dan melemparkan mereka ke tanah. Darah segar segera terciprat ke seluruh tanah. 2 dari mereka diberi judul Douluo, dan 3 dari mereka adalah jiwa Douluo. Zhong Wu mengucapkan satu kalimat, dan mereka tidak punya pilihan selain melukai diri sendiri seperti itu. Zhong Wu berjalan maju dan datang di hadapan 2 insinyur jiwa yang berlutut di tanah. Pertahananmu telah gagal, dan kamu dimainkan oleh musuh sesuai keinginan mereka. Kamu memusatkan banyak sumber daya di kota, tetapi musuh tetap berhasil menyelinap masuk. Kalian berdua yang bertanggung jawab. Kedua insinyur jiwa mengangkat kepala mereka secara tidak sadar ketika mereka mendengar suaranya yang suram dan dingin. Mata mereka dipenuhi rasa takut saat mereka secara tidak sadar melirik Su Tianran. Salah satu dari mereka berkata, "Yang Mulia." Zhong Wu bergerak sebelum Su Tianran bisa mengatakan apapun. Sepasang cakar kerangka yang sehitam tinta muncul entah dari mana dan mencakar kedua kepala insinyur jiwa kelas 8 ini. Aura kuat muncul dari tubuh Zhong Wu, dan dia menekan 2 insinyur jiwa dengan paksa, sehingga mereka tidak bisa melawannya sama sekali. 2 insinyur jiwa ini adalah Sol Douluo yang berdering 8, tetapi alat jiwa mereka telah disita sebelum mereka datang untuk melihat Su Tianran. Selain itu, mereka adalah insinyur jiwa, dan mereka memucat dibandingkan dengan guru jiwa dengan peringkat yang sama ketika mereka tidak memiliki alat jiwa mereka. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan ketika mereka dihadapkan oleh seorang guru roh jahat yang perkasa seperti Zhong Wu. Kedua insinyur jiwa itu bahkan tidak mengeluarkan suara saat mereka jatuh ke tanah, tak bernyawa. 2 roh panik dan ketakutan diekstraksi dengan paksa dari tubuh mereka, dan dikompresi oleh aliran udara hitam yang datang dari tangan Zhong Wu. Mereka menjadi 2 bola berkelap-kelip dengan cahaya putih redup, dan akhirnya menghilang ke udara tipis. Zhong Wu berbalik dan berkata kepada Su Tianran, "Yang Mulia, masalahnya sudah mencapai tahap ini, jadi kita hanya bisa memikirkan solusi secepat mungkin. Kami akan menunggu bawahan aku, yang mengejar para pelaku, untuk kembali, dan akan menyampaikan berita kepada kamu sesegera mungkin. Kamu harus membuat rencana sekaligus juga, perang mungkin tidak terhindarkan pada saat ini. Pamitan." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Dan 5 tuan roh jahat lainnya menahan rasa sakit yang hebat dengan kesulitan besar saat mereka mengikuti Zhong Wu pergi. Wajah Su Tianran hitam, dan napasnya jelas lebih kasar dan lebih berat dari biasanya. Tinjunya terkepal erat saat dia menatap kedua mayat di tanah. Si gila banteng Douluo, Wang Yiheng, tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak dengan marah, "Terlalu ceroboh. Yang Mulia, dia terlalu keterlaluan dan tidak terkendali." Kedua insinyur jiwa kelas 8 itu bukan bawahannya, tetapi mereka berasal dari sistem yang sama. Pemimpin gereja Roh Kudus telah membunuh mereka tepat di depan Su Tianran, dan dia tidak merasa tertekan untuk orang lain dari jenisnya. Su Tianran mendengus dingin dan berkata, "Pergi dan istirahat, Komandan Wang." Yang Mulia, meninggalkan. Mata Su Tianran melebar saat dia berteriak pada Wang Yiheng, dan permusuhan yang intens langsung merasuki seluruh aula. Iya. Wang Yiheng dengan paksa menekan kemarahan dan ketakutan di dalam hatinya saat dia membungkuk dengan hormat, sebelum berbalik dan pergi. Beberapa pelayan segera masuk dan membawa kedua mayat pergi. Su Tianran berkata dengan jelas, mereka telah mati dalam menjalankan tugas, dan akan menerima pemakaman yang murah hati. Kompensasi keluarga mereka dengan murah hati. Emosi Juzi telah tenang pada saat ini, dan dia menyembunyikan kesedihan dan kecemasannya yang mendalam di dalam hatinya. Dia selalu rasional. Dan dia sangat jelas bahwa jika Huo Yuhao tidak memiliki metode lain, atau jika keberuntungan tidak ada di pihaknya setelah dia membakar kekuatan spiritualnya sendiri, dia mungkin sudah mati. Dia selalu memiliki semacam kepercayaan buta pada Huo Yuhao, dan dia terus berkata pada dirinya sendiri, orang ini sangat pandai menciptakan keajaiban. Dia tidak mungkin mati dengan mudah. Dia harus hidup, dia harus. Juzi bangkit, berjalan di belakang Su Tianran, dan dengan lembut memijat bahunya, yang menjadi sedikit tegang karena amarahnya. Wajah hitam Su Tianran menghangat sedikit ketika dia merasakan kekuatan dan kehangatan dari tangan kecil Juzi yang lembut. Dia dengan lembut menepuk-nepuk tangan lembutnya dan berkata, "Hanya kamu yang tidak banyak bicara. Kamu tidak pernah berbicara lebih banyak dari yang seharusnya." Juzi terus memijatnya saat dia berbisik, "Jaga tubuhmu, Yang Mulia. Jangan biarkan kemarahan merusak tubuh kamu."
Ya, dia tidak pernah berbicara terlalu banyak di depan Su Tianran, karena dia mengerti betapa cerdasnya dia. Dia tahu segalanya, dan dia akan mengerti segalanya tanpa perlu dia mengatakan apapun. Su Tianran tertawa dingin dan berkata, The Imperial Tutor berusaha memberi aku kekuatan. Bagus, sangat bagus. Suatu hari, HMPH. Juzi masih diam, dan terus memijatnya dengan lembut. Juzi, melakukan perjalanan ke militer dan meneruskan perintahku. Aku ingin semua kapten dan di atas di Radiant City di sini untuk rapat. Aku khawatir perang benar-benar akan datang. Iya. Juzi berhenti memijatnya dan menarik tangannya. Dia berjalan di depannya terlebih dahulu dan membungkuk dengan halus sebelum berjalan cepat. Su Tianran menatap punggung Juzi saat dia menghilang. Dia bergumam pelan, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti ini menyelinap di antara jari-jari mereka. Mereka akan mengambil inisiatif dan meluncurkan invasi. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak cukup siap pada saat ini. Apa yang aku lakukan? Bagaimana aku harus mengatasi ini? 7 hari kemudian, di wilayah barat laut Kekaisaran Sun Moon. 7 hari. Tepat 7 hari telah berlalu, dan Huo Yuhao masih duduk di sana dengan kaki bersilang saat Nan Shui Shui dan Nan Qiu Qiu mengawasinya. Lampu 7 warna terus mengorbit tubuhnya. Nan Qiu Qiu secara pribadi menyaksikan kekuatan lampu 7 warna. Hujan beberapa hari yang lalu, dan hujan turun terlalu cepat, sehingga mereka berdua tidak bisa melindungi Huo Yuhao tepat waktu. Namun, mereka dengan cepat menyadari, keheranan mereka, bahwa air hujan menguap segera setelah menyentuh cahaya 7 warna, dan tidak ada jejak yang tersisa. Tidak butuh waktu lama sebelum Huo Yuhao menjadi bola cahaya yang sepenuhnya tertutup uap air. Wajah Huo Yuhao tidak lagi menunjukkan kesedihan. Dia hanya duduk di sana dengan kaki bersila, dan dia tampak hikmat dan bermartabat. Rambut emas gelapnya telah menjadi jauh lebih lama selama beberapa hari ini, dan sekarang hampir membentang ke pinggangnya. Yang bahkan lebih aneh lagi adalah kulitnya menjadi jauh lebih putih daripada sebelumnya, dan dia juga menjadi jauh lebih tampan. Dia masih Huo Yuhao, tapi dia memberi mereka perasaan yang berbeda sekarang. Pola keemasan samar yang menyerupai matahari muncul di sekitar Eye of Destiny di dahinya. Pola-pola berenang sebagai warna hitam dan putih berkedip tanpa henti di Eye of Destiny. Mereka tampak mewakili hidup dan mati. 6 cincin jiwa Huo Yuhao, yang berwarna putih, ungu, hitam, hitam, dan rose gold, berkilau bergantian di tubuhnya. Undulasi kekuatan jiwanya diperkuat setiap hari selama 7 hari terakhir ini. Setiap jejak terakhir dari Wang Qiuer telah menghilang. Langit dan bumi telah kembali normal setelah cahaya 7 warna turun dari langit pada hari pertama, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Bu, menurutmu pangkat apa kekuatan jiwanya ketika dia bangun? Nan Qiu Qiu berbisik kepada ibunya. Nan Shui Shui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Kubah cahaya 7 warna di sekelilingnya terlalu tertutup rapat, dan itu telah menyegel auranya, jadi aku tidak bisa merasakan apapun darinya. Namun, aku yakin bahwa dia tidak hanya akan menjadi peringkat 60. Aku lebih ingin tahu tentang cincin jiwa mawar emasnya, karena ini adalah pertama kalinya aku melihat cincin jiwa dengan warna itu. Nan Qiu Qiu berkata, ada terlalu banyak hal aneh tentang dia. Jiwa bela dirinya yang lain memiliki cincin jiwa oranye emas. Dia adalah kaisar jiwa. Kapan aku bisa menjadi kaisar jiwa? Wang Qiuer meninggal karena alasan yang tidak diketahui, dan dia memberikan beberapa kemampuan kepadanya. Tapi mengapa cincin jiwa lain muncul di tubuhnya? Wang Qiuer bukan binatang buas. Mata Nan Shui Shui tiba-tiba menatap putrinya, dan Nan Qiu Qiu merasa sedikit tidak nyaman dan gelisah di bawah tatapannya. Kenapa kamu menatapku seperti itu, Bu? Suara Nan Shui Shui terdengar sedikit aneh. Putriku, kurasa kamu mungkin secara tidak sengaja menebak jawaban yang tepat. Bagaimana jika Wang Qiuer sebenarnya adalah binatang buas? Bukankah itu menjelaskan semuanya? Dia adalah binatang jiwa? Bagaimana mungkin? Nan Qiu Qiu tidak percaya. Jiwa binatang dapat mengambil bentuk manusia? Mereka perlu memiliki setidaknya 100.000 tahun kultivasi, dan mereka juga harus melepaskan kultivasi mereka sendiri untuk itu terjadi, kan? Nan Shui Shui melanjutkan, Wang Qiuer kemungkinan dalam situasi itu. Jiwa buas dapat mengambil bentuk manusia jika mereka memiliki lebih dari 200.000 tahun kultivasi setelah mereka menembus hambatan mereka. Tetapi jika tidak, mereka harus memilih kelahiran kembali. Dari 10.000 tahun jiwa buas,
Bahkan satu pun tidak akan mencapai 200.000 tahun. Dan memilih kelahiran kembali sangat mungkin terjadi ketika mereka tidak percaya diri dalam menembus kemacetan 200.000 tahun. Tetapi prasyaratnya adalah bahwa mereka tidak dapat ditemukan dengan jenis mereka sendiri, dan mereka juga tidak dapat ditemukan oleh manusia. Kalau tidak, mereka bisa mati dengan mudah. Bagi para guru jiwa, bertemu dengan binatang buas yang berumur 100.000 tahun yang telah memilih kelahiran kembali dianggap sebagai keadaan yang paling beruntung. Master jiwa dapat memperoleh cincin jiwa dan tulang jiwa dari membunuh binatang buas ini, dan prosesnya akan jauh lebih mudah daripada yang lainnya. Nan Qiuqiu tertegun sejenak. Lalu Wang Qiuer dan Huo Yuhao. Nan Shui menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu tentang mereka. Yang benar adalah, banyak makhluk jiwa tidak bertahan hidup setelah mereka memilih kelahiran kembali, karena mereka terlalu murni dan naif. Dunia manusia terlalu kotor dan menyedihkan dibandingkan dengan masa lalu mereka. Karena itu, Beast Soul sangat mungkin terekspos setelah mereka mengambil bentuk manusia, dan kamu sudah tahu apa yang akan terjadi pada mereka begitu mereka diekspos. Nan Qiuqiu mengangguk dengan lembut dan berkata, jiwa buas cukup menyedihkan. Sekarang aku mulai merasa bahwa penelitian Yu Hao tentang roh-roh itu sangat diperlukan. Jika tidak, pada tingkat peningkatan jumlah manusia, binatang buas akan punah cepat atau lambat. Jika binatang buas punah, maka tidak akan ada tuan jiwa lagi. Nan Shui melirik putrinya dengan heran. Sepertinya kamu telah belajar sedikit dalam waktu yang kamu habiskan bersama sekte Tang. Apa itu roh? Nan Qiuqiu memasang wajah serius dan berkata dengan benar, ini adalah informasi rahasia yang dimiliki oleh Akademi Tang Sekte dan Shrek. Kamu termasuk dalam lingkaran dalam sekte Artragon, jadi kamu seharusnya tidak menyelidiki hal ini. Gadis bodoh. Nan Shui tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia diselamatkan saat dia mengangkat tangannya dan mencubit pipi putrinya. Nan Qiuqiu mengelak beberapa langkah jauhnya, tapi matanya masih tertuju pada Huo Yuhao. Hai, aku ingin tahu kapan dia akan bangun. Bu, kami berutang budi yang sangat besar padanya untuk ini, apa yang harus kita lakukan? Nan Shui berkata dengan jelas, pacarnya meninggal karena ini, jadi kamu bisa menikah dengannya. Putriku tidak seburuk itu, jadi aku akan membiarkan dia mengambil keuntungan yang tidak adil ini. Nan Qiuqiu tersipu dan membentak ibunya. Apa untungnya? Apakah kamu terlalu ingin menjual aku? Bahkan jika kamu ingin menjual putri kamu, dia harus rela memiliki aku. Qiuer sangat cantik, tetapi dia tidak ingin memilikinya untuk waktu yang lama sebelum hari ini. Dia menyukai Donger, yang masih tertidur lelap, jadi tidak ada urusan untukku di sana. Sister Gui tahu bahwa upaya ini terlalu sulit, dan dia mundur. Aku tidak akan memikirkan hal-hal mustahil seperti itu. Kamu harus memikirkan solusi lain. Nan Shui berpikir sejenak, lalu menyipit. Qiuqiu, apa pendapatmu tentang Artragon Sekte yang bergabung dengan Sekte Tang? Ah! Nan Qiuqiu tercengang. Apakah kamu benar-benar, Bu? Kamu sedang berbicara tentang yayasan dan perusahaan nenek moyang kita. Tidak peduli apa, Sekte Artragon telah ada selama beberapa abad. Apakah kamu tidak takut bertemu leluhurmu di dunia lain setelah kamu mati, dan membiarkan mereka memukulmu sampai pantatmu meledak? Wajah Nan Shui berkedut. Kenapa kamu tidak bisa berharap aku mendapat keberuntungan? Kamu mengutuk aku untuk mati tanpa alasan. Apakah kamu bahkan anak perempuan aku? Nan Qiuqiu sedikit malu-malu saat dia menjawab, aku mengatakan semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Nan Shui mendengus dan berkata, aku tidak sebodoh itu. Apa yang aku maksud dengan menggabungkan bukanlah integrasi lengkap. Aku pikir Sekte Artragon dan Sekte Tang dapat bergabung dan bekerja sama dengan satu sama lain. Sekte Tang belum lama didirikan, kan? Meskipun mereka tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat, fondasi mereka tidak stabil. Aku bermaksud untuk membuat cabang Sekte Artragon untuk ditinggalkan di Shrek Academy, dan aku akan mengirim anggota paling elit kami di sana. Kamu akan bertanggung jawab atas cabang ini, dan kamu akan bekerja sama dengan Sekte Tang. Setelah itu, kita akan membeli beberapa alat jiwa dari Sekte Tang. Bagaimana menurut kamu? Nan Qiuqiu berpikir sejenak, lalu berkata, itu solusi yang layak. Namun, bahkan jika itu terjadi, aku tidak berpikir kerja sama kami dengan Tang Sekte dapat dianggap dekat dan intim, karena kami tidak benar-benar membantu mereka. Kamu tidak tahu ini, tetapi alat jiwa Tang Sekte sangat populer dan diminati saat ini. Pasokan mereka bahkan tidak dapat memenuhi semua permintaan itu, dan tidak ada yang tahu kapan giliran kita akan datang untuk membeli alat jiwa mereka.
Nan Shui Shui menatap putrinya ke atas dan ke bawah dan berkata, apakah kamu tidak mencoba menyerahkan dirimu kepadanya? Kamu belum memberinya tubuh kamu, tetapi hati kamu bersamanya, bukan? Apakah kamu berpikir tentang Sekte Artragon dari perspektif pewaris masa depan? Nan Qiuqiu meregangkan lehernya dan berkata, aku hanya menilai masalah yang terjadi. Sekte Tang memiliki Akademi Shrek yang mendukung mereka. Jadi mengapa mereka akan bekerja sama dengan kami kecuali pengaturannya cukup menguntungkan bagi mereka? Putrimu tidak sepadan dengan harga ini, dan Sekte Tang memiliki begitu banyak individu yang luar biasa dan berbakat daripada kita. Mulut Nan Shui Shui berkedut, dan dia menjawab, baiklah, baiklah. Apakah aku tidak mengenal kamu? Kamu berada di Sekte Tang, dan bahkan hati kamu ada di Tang Sekte, kamu sudah lupa di mana rumah kamu. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Karena aku bercabang di sana dan mengirim pemuda elit kami ke sini, kami tidak hanya mempertahankan hubungan kami dengan Sekte Tang, kami juga membutuhkan Akademi Tang dan Shrek untuk melatih dan membina pemuda elit kami. Ini adalah arah masa depan Sekte Artragon untuk pembangunan, dan hanya dengan begitu kita dapat memperoleh manfaat yang cukup sehingga Sekte Artragon dapat menjadi lebih kuat. Nan Qiuqiu membelalakkan matanya dan berkata, Bu, apakah kamu demam? Kita adalah orang yang berutang budi besar padanya, bukan sebaliknya. Kenapa aku merasa seperti kamu? Nan Shui Shui memotongnya dan berkata, biarkan aku menyelesaikan. Semua yang baru saja aku sebutkan memiliki prasyarat besar, dan prasyarat ini adalah untung dan untung. Kita hanya bisa bertahan untuk waktu yang lama jika kita menggabungkan perasaan dan manfaat. Kami berutang Tang Sekte bantuan yang sangat besar, dan kami pasti harus membayar mereka untuk bantuan ini. Sekte Artragon selalu menyimpan rahasia yang dalam, dan kita hanya perlu berbagi rahasia ini dengan Sekte Tang. Semua yang aku katakan secara alami akan berhasil ketika kondisinya tepat. Dengan pemahaman kita tentang Sekte Tang dan Akademi Shrek saat ini, kita tidak takut mereka menelan rahasia ini sendirian. Rahasia yang dalam? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Nan Qiuqiu menatap ibunya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Nan Shui Shui membentak, omong kosong. Karena ini rahasia, bagaimana kita bisa membiarkan begitu banyak orang mengetahuinya? Hanya para pemimpin sekte dari setiap generasi yang layak mengetahui rahasia ini. Nan Qiuqiu berlari ke sisi Nan Shui Shui dan memeluk tangannya. Bu, aku juga pemimpin sekte masa depan dari Sekte Artragon, dan kau hanya memiliki satu anak perempuan. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja jika kamu memberitahu aku rahasia ini. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang luar. Katakan padaku, cepat. Kamu tahu betul bahwa aku orang yang sangat ingin tahu.